صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana mazhab Imamiyah membuktikan bahwa keyakinan pada adalah keyakinan yang berasal dari Islam, keyakinan yang benar, dan kita tidak akan bisa hidup di dunia tanpa keyakinan dengan bada. Kita tidak akan bisa menjalani hidup kita dengan baik tanpa kita meyakini bahwa bada adalah keyakinan yang benar. Boleh jadi seseorang tidak meyakini keyakinan bada secara zahir, tapi ketika kita melihat ke tingkah lakunya, perbuatannya, maka ia pasti akan mengamalkan keyakinan terhadap bada. Makanya dalam setiap negara pasti ada ilmuwan-ilmuwan yang memiliki banyak konsep, banyak teori ekonomi dan teori-teori yang lain guna bisa memakmurkan masyarakatnya. Ini merupakan sesuatu yang menjadi implementasi daripada keyakinan terhadap bada. Kita meyakini bahwa manusia memiliki peran dan andil untuk bisa menentukan nasibnya, baik atau buruk. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin sedikit mengulas tentang keyakinan bada yang ada di orang-orang Yahudi. Ternyata kalau kita buka buku-buku sejarah, terkhusus sejarah teologi, kita akan menemukan bahwa orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa dirubah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu stempel terhadap nasib seseorang, maka nasib ini tidak akan bisa berubah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan si fulan itu akan menjadi orang yang fakir, maka orang ini tidak akan bisa menjadi kaya. Apapun usahanya, tidak akan mungkin. Orang-orang Yahudi mereka beralasan bahwa perubahan dalam keputusan Allah merupakan bentuk kejahilan, bentuk kebodohan. Makanya mereka mengingkari konsep bada dalam syariat dan dalam ciptaan. Dalam ciptaan artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sesuatu, sudah menentukan sesuatu, maka sesuatu ini tidak akan bisa berubah. Sekilas kalau kita melihat alasan mereka, alasan ini logis. Sekilas, tapi nanti coba kita akan mendalami alasan ini apakah benar atau salah. Mereka mengatakan kalau seandainya keputusan Allah itu berubah-ubah, berarti Allah itu tidak mengetahui sesuatu dengan sempurna. Seperti kita lah. Kita hari ini memutuskan untuk melakukan ini, untuk pergi ke pasar. Kemudian 1 jam setelahnya kita merubah niat, merubah keputusan bahwa kita harus melakukan hal yang lain. Artinya ada berbagai keputusan dan perubahan keputusan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui secara sempurna apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di dalam sesuatu di sekitar kita. Lah, kalau Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka Allah jahil seperti kita. Apakah mungkin Allah itu jahil? Ini adalah alasan yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Baiklah,
Mari kita berusaha untuk menggunakan akal kita untuk membahas dan menganalisa tentang pendapat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu, ketentuan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mahtum, ada yang ghairu mahtum. Mahtum itu pasti, yang tidak bisa berubah. Ada yang ghairu mahtum, ini tidak pasti. Artinya ketentuan Allah itu tergantung dengan usaha manusia. Hal ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berkehendak untuk merubah sesuatu. Yamhullah ma yasha wa yuthbit, bisa menghapus sesuatu dan bisa menetapkan sesuatu. Ini namanya perubahan. Orang-orang Yahudi, mereka meyakini bahwa perubahan dalam syariat pun tidak mungkin. Jadi syariat dari dahulu sampai sekarang itu sama. Karena ketika berbeda, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perancang undang-undang yang tidak sempurna. Karena undang-undangnya lemah. Undang-undangnya bisa berubah. Yang namanya perubahan itu menunjukkan kelemahan. Makanya tidak mungkin berubah, kata orang Yahudi. Setelah kita memberikan argumentasi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu bisa saja merubah, menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Terkait dengan pendapat orang-orang Yahudi tentang syariat yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh dihapus, kita katakan bahwa yang namanya syariat itu disusun, dirancang untuk maslahat umat, untuk maslahat manusia. Kalau kita melihat maslahat manusia, maka kita akan menemukan yang namanya maslahat itu berubah-ubah. Mungkin di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman tersebut tidak banyak satu perkembangan teknologi. Dan pola pikir manusia pun tidak terlalu berkembang. Berbeda dengan zaman sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan syariat untuk zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka syariat ini disesuaikan dengan kondisi umat tersebut. Lah kalau seandainya kondisi umat tersebut dengan kondisi umat Rasulullah itu berbeda, maka apakah harus sama syariatnya? Kalau kita memakai akal kita, maka tidak boleh sama. Karena yang namanya syariat itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau seandainya kebutuhan manusia itu bertambah, maka syariatnya harus bertambah. Kalau kebutuhan manusia itu berubah, maka syariatnya harus berubah. Itu namanya syariat yang benar. Jadi tidak kaku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan A, maka A terus tanpa melihat maslahat. Ini namanya perancang undang-undang yang tidak mengetahui kondisi. Jadi apa yang diyakini oleh orang Yahudi adalah keyakinan yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung keyakinan mereka. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan ketika Allah sudah menentukan, maka tangan Allah itu tidak bisa bergerak. Maghlulah. Tidak bisa melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tangan Allah itu bisa melakukan apapun yang ia kehendaki.
Tangan di sini jangan diartikan tangan seperti kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, kekuasaan, wewenang untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Salah satunya adalah ketentuan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dua ketentuan. Ada ketentuan yang pasti dan ada ketentuan yang tidak pasti. Lah Allah Subhanahu wa taala itu akan merubah ketentuan yang tidak pasti ketika manusia itu berikhtiar. Baiklah pemirsa, ini adalah pembahasan tentang tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muwahhid yang hakiki. Jangan hanya dalam teori saja, tapi dalam perbuatan kita. Kita harus menjadikan Allah adalah zat yang esa. Kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan hidup kita. Jangan sampai hawa nafsu kita jadikan Tuhan, karena di saat itu kita akan hancur. Baiklah pemirsa, kita akhiri pembahasan kita tentang tauhid. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.